persis di depan saya ini ada di bagian atapnya udah hilang-hilang. Kalau bangunan ini dikosongkan pada tahun berapa, Pak? Tahun 95. Tahun 1995. Nah, alasan dikosongkan kenapa, Pak? Moneter. Apa? Moneter. Oh, moneter pada waktu itu. Oke, akhirnya kolab. Rolet lah. Oke. Sampai Nah, sekarang. sampai sekarang. Iya. Nah, untuk bangunan ini kan dari 1995 tuh Iya. udah dikosongkan. Nah, selama bangunan ini kosong, Pak, ada kisah mistis apa sih, Pak, yang pernah dialami oleh orang-orang yang di sekitaran bangunan ini, Pak? Orang ini kan kebanyakan orang-orang tuh yang kerja tuh ada yang kecelakaan, ada itu. Oh, waktu Banyak, masih produksi, masih produksi. itu banyak yang kecelakaan. Iya. Tapi setelah tidak produksi sudah kosong, ada mitosnya, ada sosok apa atau memang ada cerita apa, Pak? Ya yang udah mah yang udah masuk sini ya ada lah, seperti sosok seperti yang Kunti gitu ya. Oh, sosok perempuan. Ya laki ada. Tapi yang paling ekstrimnya di bagian mananya, Pak? Sebelah juru yang di pinggir sana. Paling ujung. Di ujung. Oh, Ada kamar mandi di situ. ada kamar mandi di situ. Ya di situ. Terus dianya suka diam di sini, yang tengah nih, Iya. lawang tengah ada di situ, dianya sering di situ istirahatnya gitu. Nah, di sini ada pantrangan nggak, Pak? Larangan. Larangan. Kalau misalkan kita masuk biar kita tidak diganggu, ada larangan nggak? Atau pantrangan? Contohnya kayak meludah di tempat, itu kan hanya contoh. Ya memang itu pasti ya dilarang, gitu, nggak boleh mas. Orang juga nggak mau diganggu gitu. Iya. Sebenarnya. Oh, berarti pada intinya kalau kita masuk pasti nanti Pasti banyak izin gangguan. dulu, ya, Iya. ya. Oke, seperti itu. Oke ya, Pak. Izin dulu, kita bagaimana caranya, tamu lah bagaimana mau masuk ke Iya. apa. Meskipun Ada bangunan apa, itu udah kosong, tapi kita setidaknya harus ada bahasa lah. bahasa-bahasa gitu ya, Iya, biar iya. enggak kena distrekan atau apa gitu ya, Pak ya. Iya, iya. Soalnya rata-rata orang yang masuk ke sini ada yang masuk ke sini nggak, Pak, yang kesurupan kayak gitu? Ada yang pernah? Ada. Oh, ada yang pernah kesurupan juga. Ada. Dulu tuh orang Bandung dulu tuh Orang Bandung sampai nggak kuat, sampai nggak kuat gitu. nggak kuat. Ya. Oh, oke. Siapa saya akan coba masuk ke dalam ya, Pak ya. Ya. Oke, terima kasih banyak informasinya, Pak. Oke, teman-teman semuanya, barusan kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan tentang tempat ini atau mengenai tempat ini, dan saya akan coba untuk masuk ke dalam mereview bagaimana keadaan atau keadaan terkini yang sudah ditinggalkan dari 1995. Dan kalau misalkan kata bapaknya yang paling ekstrim itu paling ujung bangunan ini. Kita akan coba masuk ke dalam. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan buat teman-teman semuanya yang menonton video ini dari awal sampai akhir, saya doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam urusan mencari rezeki, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian dalam, teman-teman. Ciao. Seperti yang kalian lihat di depan saya ini, bangunannya sangat luas dan bangunan ini ditinggalkan sudah lumayan cukup lama, dari 1995. Menurut penjelasan dari bapaknya, katanya bangunan ini ditinggalkan karena krisis moneter atau kolab, teman-teman, pada waktu itu. Mungkin dari keuangannya yang tidak bisa melanjutkan untuk memproduksi di pabrik ini, teman-teman ya. Seperti teman-teman yang lihat,
bahwasanya di sini banyak sekali rerumputan yang sudah menjulang tinggi sampai naik ke bangunan yang luasnya mungkin hampir 1 hektar, geng. Dan kebetulan bangunan ini ditinggalkan karena memang semasa saat produksinya juga, geng. Ternyata yang namanya pabrik pasti ada aja karyawan-karyawan yang mengalami kecelakaan. Maka dari itu perlunya kehati-hatian kita saat melakukan pekerjaan apapun, geng. Ini di depan saya ada seperti kayak besi tinggi sampai ke atas. Terus di bagian sini ada pohon. Mungkin waktu masih berjalan pohon ini tidak ada, atau masih produksi pohon ini tidak ada karena memang sudah ditinggalkan. Jadi ini pohon tiba-tiba tumbuh, ya. Dan ini tampak dari bagian sampingnya, teman-teman. Kita akan coba melipir ke bagian samping. Tuh sangat rimbun sekali. Jadi memang tadi saya dari arah sana, tuh ini panjang banget, dan di situ ada satu tempat, ya, kayak seperti musola gitu. Nah, ini dari bagian sampingnya, lihat sampai rimbun kayak gini, geng. Dan di sini yang ditakutkan ular. Nah, ini dijadikan pembuangan kayak sampah gitu, teman-teman. Tuh. Jadi kalau misalkan saya telusuri dari sini terus masuk ke dalam, ini ngeri, cuy. Ngerinya sama binatang-binatang melataknya, geng. Makanya dari itu saya mending nanti kita akan coba masuk ke bagian dalamnya. Persis di depan saya ini ada satu ruangan yang menderet ke arah sebelah sana. Katanya ini tadinya bekas kantor, namun kita nggak bisa masuk, kita hanya bisa mengintip dari sini. Ini ada semacam kayak kursi, ya, dan kasur banyak banget, teman-teman. Lihat, kursi dan kasur-kasurnya juga banyak juga. Terus itu ada parabola juga. Ini kok saya ngelihat parabola ini, ya, yang buat TV ini kayak parabola zaman sekarang gitu loh. Terus banyak peralatan juga di dalamnya, teman-teman. Dan ini dikunci, kita nggak bisa masuk. Andai kata kita bisa masuk, mantap ini, geng. Kita bisa nge-review dari bagian luar saja untuk saat ini, teman-teman. Tuh. Dan kalau saya ngelihat ke bagian atas, itu masih menggunakan genteng, ya. Biasanya kalau kayak pabrik-pabrik itu menggunakan seng gitu kan, seperti itu. Mantap. Ininya udah lapuk banget, tapi memang besi-besi kayak gini itu kuat banget, teman-teman. Ya, kuat. Soalnya ini besinya besi isi. Kita coba ke bagian ruangan lainnya, teman-teman. Ini juga sama, masih deretan bagian perkantorannya, cuman atap yang di bagian atas ini itu sudah tidak ada. Nah, ini kayaknya kita bisa masuk nih. Cuman di dalamnya menurut penjaganya ini tuh sudah dipenuhi dengan binatang-binatang, jadi harus hati-hati. Dan kebetulan ini saya tidak menggunakan perlengkapan sepatu boot kayak gitu, teman-teman, karena memang ini pas kebetulan lewat aja di bagian sininya, gengs, ya. Dan di bagian tuh lihat, itu banyak sekali kayak pepohonan yang tumbuh berada di dalam area bekas bangunan perkantoran ini, gengs, ya. Jadi saya hanya bisa menatap dari bagian luar karena berhubung saya menggunakan sandal, ya kan. Tapi nggak apa-apa, geng. Nanti saya bisa masuk ke bagian ruangan yang lainnya yang tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang rimbun seperti di depan ini, teman-teman. Ya, gila sih ini, geng.
Oke teman-teman, kita akan coba masuk ke bagian ruangan lainnya yang bisa diakses. Waktunya kita masuk ke bagian dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Mudah-mudahan nggak ada sesuatu yang tidak diinginkan, geng. Langsung kita masuk, cus. Pintu sudah terbuka. Gas. Ini udah kayak, pintunya udah kayak sel penjara, geng. Nih. Ya. Serius udah kayak sel ini loh. Oh iya, teman-teman. Katanya saat dimana ketika pabrik ini masih berjalan atau memproduksi, di sini ada mesin-mesin yang sering bergerak sendiri. Ya, di bagian sini. Bagian atasnya juga udah pada lapuk-lapuk ya, udah pada berjatuhan gitu, teman-teman. Edan. Ya astagfirullahaladzim. Ini saya harus hati-hati, kayaknya ada semacam benda jatuh dari bagian atas, dan di sini juga banyak kelelawar juga, gengs. Wow, besar banget teman-teman. Gila, ngeri banget. Ini di bagian dalamnya itu sudah dipenuhi dengan rumput-rumput yang, lihat, wow, serem banget. Wih. Wow, siapa di situ? Dan katanya, gengs, ya, di tempat ini kalau semisalkan orang-orang yang bekerja, banyak yang dibuat tidak fokus. Ya, it's okay lah. Ketidakfokusan kita jangan sangkut pautkan dengan hal-hal yang gaib. Mungkin karena setiap manusia itu ada yang namanya trouble di dalam kehidupan nyatanya, media sosialnya. Dan mungkin tahun 1995 media sosial pun belum serame sekarang ya, geng. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bermunculan yang terbaru. Dan perlu kalian ketahui, ketidakfokusan karyawan yang kerja di sini sehingga mengakibatkan kecelakaan fatal, ya, itu karena dipicu dari biasanya beban masalah kehidupan yang ada di kehidupannya, gengs. Seperti itu. Ini di bagian atasnya masih banyak sekali kayak seng-seng tertutup rapat, ya. Nggak tahu ini kalau misalkan hujan bocor atau enggak. Cuman untuk view di bagian dalam, kalau pabrik ya pasti luas dan gede seperti ini. Tapi ini ada barak-baraknya gitu. Nggak tahu kalau misalkan kayak gini itu tadinya mungkin kayak di bekas sekat ruangan-ruangan kayak gitu, teman-teman. Ya, saya kurang paham juga sih. Biasanya dari sana juga kayaknya itu pintu yang menembus ke arah sana, teman-teman, ya. Mantap. Kayaknya kalau ini keterangan kita pakai lampu yang agak redup biar agak sedikit menantang, teman-teman. Gila. Wow, bener-bener ini tempat bukan main. Gila sih ini. Oh iya, kata penjaganya tadi kita harus nyari ke bagian ujung, tapi nggak tahu ujung, tapi nggak tahu ujung, tapi nggak tahu sebelah mana bagian ujungnya. Coba kita, geng, masuk ke bagian
sana. Tapi bentar, saya harus agak terang dulu. Soalnya di sini banyak lubang-lubang, teman-teman. Kita akan cari bagian kamar mandinya dulu, ya, agar tidak penasaran. Katanya, kata penjaganya di bagian kamar mandinya lumayan cukup apa ya, menantang lah, bisa dikatakan seperti itu. Saya takut banyak paku di sini, geng. Ini kayak bekas tempat wudhu gitu ya. Halo. Saya tadi mau ngucapin salam, tapi katanya kalau misalkan kita masuk di kamar mandi jangan ngucapin salam. Ada sarang tawon. Banyak banget sarang tawon, men. Ngeri, men. Ini WC-nya masih WC jongkok gitu ya. Tapi jarang juga sih kalau misalkan di pabrik ada WC duduk itu, jarang. Kayaknya kesannya mewah banget gitu. Oh iya, ini bekas apaan ya? Coba kita bawa satu. Nih, kayak bekas apaan? Kayak bekas gulungan benang gitu loh. Wow. Cuy, di sini kedap suara. Jadi kalau saya ngomong itu ada pantulan-pantulan gitu ya. Saya coba challenge untuk tertawa menirukan suara tertawanya kuntilanak. Oke. Ini di bagian kamar mandinya. Biasanya kalau kamar mandi itu adalah tempat yang lembab, dan kamar mandi sering sekali banyaknya aktivitas-aktivitas gaib karena kelembabannya itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam kamar mandi, ada laki-laki yang suka melakukan COCO, pagar, ujungnya I gitu kan. Nah, itu karena dipicu dengan adanya bisikan-bisikan setan. Ya. Cuy. Merinding banget. Kita langsung coba cari di bagian ruangan lainnya ya, geng. Gila. Kita coba menuju ke area sekitaran, lurus ke sana, geng. Di bagian sana ada ruangan lagi atau enggak gitu. Wow, ini udaranya udah makin gak enak aja sih kalau menurut saya, teman-teman. Saya khawatir kalau misalkan dipaksakan masuk ke sana ada ular atau ada paku, soalnya saya pakai sandal ini. Jadi kebetulan lewat dan saya explore di sini. Wow. Kita coba naik ke bagian sini nih.
Ini udah kayak di hutan rimba saya. Kayak masuk ke kebun binatang atau Ancol gitu kan. Saya pernah cuy ke Jakarta dan saya pernah masuk ke kebun binatangnya di Jakarta itu. Dulu waktu masih busway harganya 3.500. Gak tahu sekarang yang di Jakarta masih busway harganya segitu apa enggak. Silahkan komen teman-teman. Ini bagian atapnya udah hilang-hilang ya. Jadi sengnya tinggal separuh doang. Ini ada lorong ke sana tapi nggak tahu kemana ya. Wow, ini malah lebih ekstrim geng kesini. Gila. Kita balik lagi. Bentar. Penasaran, saya ngintip dulu sedikit. Wow, keren men. Ini malah lebih gila lagi daripada ruangan-ruangan yang tadi. Wow, ada suara. Assalamualaikum. Suara apa itu? Gila sih ini. Ada suara kayak lemparan dari bagian atas ke bawah. Saya ngeri. Kita keluar dulu dari sini, geng. Nanti kita ceritanya di luar. Takut ada paku. Saya mau lari nggak bisa. Kalau pakai sepatu masih enak. Ngeri. Wedan. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman semuanya, kita keluar dulu. Oke. Mantap. Saya kayak habis di dalam openan, geng. Panas banget suhu tubuh saya, teman-teman. Gila. Oke, teman-teman semuanya, kita cukupkan sampai di sini saja videonya. Yang jelas apa yang dikatakan kata penjaganya tentang pabrik yang ditinggalkan dari 1995 ini, memang bagi saya tingkat merindingnya kurang lebih sekitar 85%, belum 100% banget ya. Kita nggak tahu ada apa aja yang terjadi kalau misalkan kita explore di jam-jam tengah malam banget, teman-teman, karena ini juga masih di bawah jam 12. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang menonton video ini, yang sudah like video ini. Jangan lupa subscribe dan nantikan terus video selanjutnya. Saya Kang Ian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.